statement yang tiga partai terakhir untuk memulai perubahan dianggap sebagai ice breaking, sesuatu yang kemudian jadi sinyal bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali, bisa diuji ulang dan bisa ditulis ulang. Nah, di depan kita cuman Prabowo, Anies, Ganjar, udah. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat apa yang mengkondisikan mereka bertiga muncul ke permukaan, ya cuma dua hal. Pertama adalah survei, yang kedua adalah kerelaan. Pada dua orang teman tadi, Ganjar maupun Prabowo, itu survei, dan kita tahu survei itu sudah berlangsung 3-4 tahun lalu dan nggak pernah Ganjar maupun Prabowo masuk di dalam disebut magic numbers yang 35%, nggak pernah masuk di situ. Padahal dari 3 tahun, apalagi Prabowo udah bertahun-tahun dia berhenti di situ. Anies tiba-tiba muncul sebagai kuda hitam itu, dan orang melihat loh ini sinyal perubahan. Iya, tetapi Anies dipaksa oleh sejarah untuk muncul. Soal reklamasi, nggak usah di-entertain perang mulut di media mengatakan kami tetap akan menolak, kami akan melawan begini. Nggak gitu. Duduklah sama presiden baik-baik, bicara sama DPRD baik-baik, ya kan, desainlah bagaimana caranya supaya reklamasi itu membuat tenang semua orang, ya, mana bagian yang harus dikoreksi, mana yang bagian yang tidak boleh diteruskan, dan mana kerugian-kerugian yang sudah timbul pada masyarakat yang harus diobati, ya kan, diganti rugi dan sebagainya. Itu lebih konkret daripada kayak sekarang ini orang itu jadi tetap merasa agak struggle gitu loh. Kalau reklamasi jadi kami akan melawan, ya, kalau tidak jadi di belakang ada main-main. Ini kan jadi nggak selesai. Fakta sejarah Anies Baswedan dan Fachri Hamzah menjelang reformasi diungkap. Pegiat media sosial Eko Widodo mengungkapkan fakta sejarah bakal calon presiden Nasdem Anies Baswedan dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menjelang reformasi. Hal ini disampaikannya menanggapi cuitan dari Ketua Umum Korps Muda Kerakyatan Arvindo Noviar yang mengatakan politikus PDIP Budiman Sujatmiko bukan tokoh reformasi. Eko pun membandingkan dengan Anies Baswedan dan Fachri Hamzah. Menurutnya, berdasarkan sejarah, Anies Baswedan dan Fachri Hamzah merupakan dua orang yang menjemput tokoh reformasi Amin Rais terkait dengan penumbangan Orde Baru. Fakta sejarah, Anies dan Fachri yang menjemput Amin Rais, tokoh reformasi yang menumbangkan Orba. Budiman memang bukan tokoh reformasi, dia cuma tukang klaim. Ungkapnya dikutip dari Twitter _EcoBoy Senin 13 Februari. Sementara itu, Arvindo menjelaskan maksudnya mengatakan Budiman Sujatmiko bukan merupakan tokoh reformasi. Ia pun menyinggung tentang pidato penemuan kembali revolusi kita. Jika kita membaca kembali pidato penemuan kembali revolusi kita 1959 yang ditetapkan oleh TAP MPRS sebagai Manipol sekaligus GBHN 1960, reformisme disejajarkan dengan kaum-kaum komporis, Belandis, kontra-revolusioner, bahkan bunglon dan cucunguk oleh Bung Karno, ucapnya. Menurutnya, sebagai pengagum Bung Karno, Budiman yang memimpin PRD tidak mungkin memilih jalan reformisme untuk menggulingkan mantan Presiden Soeharto dari pemerintahannya. Tapi sungguh sayang, 11 Agustus 1996 malam, Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya dijemput paksa oleh sejumlah orang tak berseragam dari sebuah rumah di Bekasi. Dengan mata ditutup kain hitam, bertelanjang dada, diborgol dan ditodong senjata, ia digelandang ke markas ABRI, ungkapnya. Kemudian Budiman pun divonis 13 tahun penjara atas tuduhan mendalangi peristiwa Kuda Tuli. Dan bersamaan dengan itu, gerakan lengserkan Soeharto semakin deras dan tidak bisa dibendung. Sayang sekali 1998 yang seharusnya menjadi peristiwa revolusi diambil alih oleh para bablasan Orde Baru, agen kompredator binaan masing-masing kaum kompromis dan berakhir pada jalan reformasi. Jalan yang menurut Bung Karno adalah jalan sesat, beber Arvindo. Reformasi yang identik dengan liberalisasi itu melahirkan amandemen UUD 2002. Berbagai sumber mengatakan saat amandemen ini digelar,
Banyak NGO asing hadir dan menggelontorkan dana yang besar untuk menyisipkan pasal-pasal yang anti kepentingan nasional. Ia penjara menjaganya dari noda reformisme. Ia bukan tokoh reformasi, Budiman Sujatmiko adalah tokoh revolusi, tandasnya.